Assalamualaikum, selamat siang Bu Erin. Selamat siang Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erin, tempo hari kita sudah atur jadwal coaching dengan saya terkait permasalahan Bu Erin di dalam kelas. Ya Ibu, betul. Bagaimana Bu? Jadi tidak Bu hari ini? Insya Allah jadi Bu. Alhamdulillah hari ini saya sudah selesai mengajar. Saya bisa Bu, bisa ngobrol dengan Ibu. Baik. Eh, Kalau seperti itu, Bu Erin, gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah Ibu, baik, sehat. Baik. Jadi Ya, persoalan yang kemarin ya, ada tidak beberapa mengganggu. hal Ibu yang ingin saya obrolkan. Iya, 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 baik Bu Erin. Sebelumnya kan Bu Erin sudah ada curcol dikit-dikit lah sama saya gitu dan itu sudah saya catat gitu ya. Di sini kita akan melanjutkan curcol-curcol yang kemarin itu dengan lebih serius gitu ya Bu Erin ya. Ya, betul Ibu. Jadi begini Bu, Baik. saya lanjutkan saja ya Apa Bu Bu? ya obrolan kemarin. Nah, Hmm. kemarin itu permasalahannya mengenai kelas 8 Bu yang belum bisa saya atasi gitu. Jadi saya ini bingung Bu Arda menghadapi kelas 8D. Terutama ini anak putranya nih Bu, anak putranya. Jadi di kelas itu tuh apa ya namanya ya? Kurang aktif gitu Bu, kurang aktif. Kemudian hanya memperhatikan sesekali, kemudian beraktivitas dengan aktivitasnya masing-masing seperti itu. Ada yang tiduran, ada yang ngobrol, ada yang menggambar seperti itu. Padahal pada saat itu saya sedang menjelaskan gitu. Gitu, Bu. Baik. Luar biasa ya keadaan yang Bu Erin alami gitu ya. Sungguh tidak nyaman kondisi kelas yang seperti itu ya Bu Erin ya. Iya, Ibu. Jadi saya kurang kondusif lah mengajar pada saat apa namanya di kelas itu seperti itu. Jadi anak-anaknya tuh terutama yang putra ya Bu ya, 5 sampai 7 orang itu ya seperti itu gitu. Sudah berkali-kali saya panggil, sudah saya ingatkan di dalam kelas. Masih saja seperti itu kondisinya. Baik. Jadi kalau begitu menurut Bu Erin tujuan dari ngobrol-ngobrol kita kali ini Bu Erin ingin apa? Ya sebenarnya Yang Bu sih Erin harapkan? saya ingin ada solusi begitu Bu dari permasalahan saya tadi. Saya ingin mencari solusi. Oh, baik. Mudah-mudahan nanti dari obrolan kita ini ada solusi ya, Bu ya. Ya Bu, begitu harapannya. Hmm, saya mau tanya dulu ke Bu Erin. Kemungkinan atau peluang apa yang bisa Ibu ambil dalam situasi yang kurang nyaman tadi yang Ibu ceritakan tadi? Ya sebenarnya dari satu kelas itu apa namanya 5 sampai 7 orang saja sih Bu yang tidak aktif ya, yang putra itu. Tapi sisanya memang sangat aktif. Yang putrinya juga apa namanya pintar-pintar gitu ya Bu ya. Apa namanya setiap saya menjelaskan itu direspon seperti respon anak-anaknya yang perempuan, kemudian yang sisanya yang lain juga sangat bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya melihat memang apa situasi yang tidak nyaman itu saya sering menyampaikan kepada wali kelasnya dan alhamdulillahnya gitu ya Bu, alhamdulillahnya wali kelas ini open Bu setiap saya menyampaikan permasalahan tadi. Jadi wali kelasnya juga mau merespon keluhan saya begitu Bu.
Baik. Ya berarti Ibu Erin kan ngajar IPA nih ya, IPA terpadu. Ya, betul. Ketika Ibu adukan hal tersebut kepada wali kelas, Ibu konsultasikan, ada respon positif gitu ya dari wali kelas Betul, Bu. 8G itu ya. Alhamdulillahnya saya direspon. Oh begitu, gayung bersambut dong ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Mhm. Ya, masih seperti Kira-kira kira-kira dalam permasalahan ini yang menjadi hambatan Bu Erin apa? Tadi kan peluangnya itu wali kelas peduli gitu ya, aktif. Hambatannya apa? hambatannya ini nih saya lihat sih dari anaknya ya Bu ya, dari anak-anaknya. Kalau saya menilainya begitu, karena eh, sikap anak-anak ini sulit sekali. Saya melihatnya sudah ditegur kok tidak berubah-ubah gitu ya Bu ya. Satu kali ditegur 5 menit kemudian berulah lagi seperti itu. Jadi saya melihatnya memang motivasi dari diri anaknya itu rendah Bu, begitu. Oh iya, jadi Ada sudah ada uh, coba mau ada upaya manggil wali murid enggak? Betul Ibu. Jadi setiap saya sampaikan permasalahan saya kepada wali kelasnya. Jadi saya ada beberapa strategi Bu gitu yang saya siapkan dan atas apa namanya kerjasama juga dengan wali kelasnya. Jadi yang pertama itu apabila wali kelasnya apa namanya akan memanggil walinya gitu, saya apa namanya meminta wali kelasnya untuk menghadirkan saya Bu dalam pertemuan orang tua wali dan wali kelas. Itu yang pertama. Kemudian saya juga berupaya untuk memanggil yang kedua kalinya. Kemudian yang ketiga ini saya akan membuat kesepakatan khusus Bu, khusus saya buat untuk anak-anak ini Bu, begitu. Baik, Bu Erin sudah merancang strategi untuk menyelesaikan masalah itu. Itu luar biasa Bu Erin. Bu Erin sudah bisa merumuskan sendiri apa strateginya. Kemudian menurut Bu Erin kira-kira jangka waktu menyelesaikan masalah ini berapa lama? Nah, karena ini deket-deket mau ulangan ya Bu, ulangan akhir, ujian akhir. Jadi harapannya sih 1 minggu ini ya Bu, sebelum ujian ini saya akan berupaya untuk menyelesaikan masalah ini Bu Arda. Sebelum Baik. Sebelum UAS ya, sebelum PAS atau SAS ya. Betul Bu Arda, itu rencana saya. Ukuran keberhasilan dari rencana Bu Erin yang sudah sebutkan tadi, yang saya catat tuh tiga rencana. Ukuran keberhasilannya apa? Dikatakan berhasil jika apa? Saya sih ini ya Bu Arda, berharap setelah saya melakukan strategi itu anak-anak mulai berubah gitu ya sikapnya, kemudian lebih aktif juga belajar di kelas, kemudian menyelesaikan tugas-tugasnya begitu, kemudian mengikuti pembelajaran saya lah dengan baik begitu Bu Arda. Harapan saya seperti itu. Baik, Bu Erin sudah menentukan strategi, Bu Erin sudah menentukan indikator keberhasilan dari strategi tersebut. Itu luar biasa Bu Erin. Bu Erin masuk guru cerdas menurut saya gitu ya. Komitmen Bu Erin terhadap aksi yang sudah Ibu kemukakan sebelumnya tadi, yang tadi Ibu sebutkan, bagaimana? Ya komitmennya ya walaupun saya bertemu, saya mengajar dengan anak-anak yang model seperti itulah Bu ya, saya tetap berkomitmen untuk mengajar, untuk masuk Bu, tetap saya masuk itu, saya mengajar. Kemudian saya tetap menegur mereka, mengingatkan mereka untuk tetap mengikuti pelajaran saya dengan baik gitu. Dan apabila mereka ada
perubahan ya Bu ya, walaupun sedikit gitu ya. Saya sangat-sangat menghargai Bu usaha mereka untuk bisa mengikuti pelajaran saya begitu. Walaupun progresnya sedikit begitu Bu, saya pasti akan sangat menghargai mereka. Oh iya Bu Erin, luar biasa itu jiwa guru Bu Erin, jiwa welas asih, kemudian mau menuntun sesuai ajarannya Ki Hajar Dewantara ya, menuntun peserta didik itu merupakan modal besar sebagai guru gitu. Wah, gimana pun kondisinya kelas, bagaimanapun menjengkelkannya anak-anak, itu adalah peserta didik kita yang wajib kita bina, kita bimbing, kita didik. Kita nggak boleh ngambek gitu Bu ya, walaupun mereka boleh ya. Gitu, walaupun sebenarnya ya kadang ini ya Bu, kadang apa ya terbawa emosi gitu. Cuma saya dari 7 anak yang seperti itu masih ada anak-anak yang lain yang masih mau mengikuti pelajaran saya. Jadi itu yang saya ingat-ingat gitu, jangan mengutamakan emosi lah seperti itu. Iya benar, simpulan dari Bu Erin bahwasanya masa iya kita mau mengorbankan yang sedikit. Betul Ibu. Mengorbankan yang banyak, mengorbankan yang banyak untuk yang sedikit gitu ya. Toh lagi pula yang bermasalah sama Bu Erin 7 orang itu tadi ya, 7 orang. Masih ada berapa Bu Erin? 20? 25 lagi. 25 anak yang manis-manis, yang baik-baik. Nah, yang 7 orang ini yang menjadi PR besar Bu Erin gitu ya. Menjadi PR besar dan tentunya dengan strategi-strategi yang Bu Erin kemukakan tadi, mudah-mudahan nanti ada progres, ada perubahan yang baik dalam diri mereka. Ya, semoga Bu Erin benar-benar mengatasi anak-anak kelas 8D yang Bu Erin bilang tadi yang 7 orang gitu ya. Mudah-mudahan nanti di coaching berikutnya ada cerita yang lebih baik lagi. Saya mau dengar progresnya. Bagaimana Bu? Kalau kita ketemu lagi di sesi coaching di semester genap. Nah, kita refleksi kegiatan Bu Erin. Bagaimana progresnya? Apakah ada kemajuan atau kemunduran atau kesulitan-kesulitan apa yang Bu Erin alami, kendalanya bagaimana? Kalau seperti itu, setuju nggak Bu Erin? Iya Ibu, saya sangat setuju sekali dengan coaching nanti di semester genap ya Bu ya. Jadi saya ingin juga setelah pemanggilan saya, aksi nyata saya nanti, apakah nanti ada anak-anak sudah mulai membaik, kemudian mereka mengikuti ujian dulu, kemudian nanti kan bertemu ya Bu ya di semester 2, saya ingatkan kembali gitu. Harapannya ya progres mereka bisa lebih baik dan saya bisa ngobrol lagi dengan Bu Wardah begitu. Baik Bu Erin, terima kasih atas respon dari Bu Erin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu pada coaching berikutnya. Ya Bu Erin, setelah ini ada aktivitas apa lagi Bu Erin setelah ini? Ya, saya masih mau melanjutkan tugas CGP saya Ibu ya, karena tadi kan sudah selesai mengajarnya, jadi tinggal melanjutkan aktivitas mengerjakan tugas. Bu Wardah, saya ucapkan terima kasih juga atas coaching ini Ibu. Sama, mudah-mudahan coaching kali ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Kalau begitu, boleh Bu Erin lanjutkan aktivitas kembali seperti biasa. Assalamualaikum Bu Erin. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wardah. Ya, terima kasih.